Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, 12 silakan disiapkan. Siap. Doa dimulai. Doa selesai memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siap. Gimana kabarnya hari ini? Sebelum pelajaran dimulai seperti biasa dicek kolomnya, lakinya di bawah meja, di bawah sapu yang masih ada sampah silakan dibuang terlebih dahulu. Saya akan pergi dulu. Cerio, Ciara, Zaki, udah sehat Zaki, Firanda, Hanin, Zafira, Didan. Oke. Kemarin kita sudah evaluasi materi pertama apa kemarin tentang Perputaran apa? keluarga. Tentang keluarga, terus sama apa lagi? Peta dan lokasi. Keluarga, peta sama lokasi. Kita udah evaluasi kemarin kita kasih silang. Gimana nilainya memuaskan? Materi berikutnya adalah kelangkaan dan kebutuhan. Kira-kira kenapa kok harus mempelajari kelangkaan dan kebutuhan? Kenapa sih? Makan. Tujuannya pertama untuk mengetahui pengertian kelangkaan dan kebutuhan. Kita tulis dulu, nanti saja. Yang kedua adalah mengelompokkan macam-macam bentuk kebutuhan. Ketiga adalah mengatasi masalah kelangkaan. Ini adalah tujuan pembelajarannya. Kenapa kok muncul masalah yang namanya kelangkaan? Dan dari SD kita udah pernah dipelajari bahwasanya Indonesia luas, sumber daya alamnya beragam, iklimnya tropis, dan banyak flora, banyak fauna, sumber daya alam. Tapi kok ada kelangkaan, Pak? Kelangkaan itu apa sih? Langka. Jarang. Apa lagi? Tidak ada. Hampir punah. Sedikit. Sekarang sambil diambil HP-nya per barisan. Ada yang ke bawah HP? Tahan doang? Tahan aja. Balikan sekarang. Iya. Silakan dibuka browsernya atau Google Chrome-nya.
Kemudian cari yang namanya mentimeter kode. Baca nggak? Kalau kelihatan Baca. Mentimeter awas dia dong. Pasti kode. Mentimeter kode. Sudah? Nanti kalian klik yang enter dan kode to join. Enter kode to join. Ya, yang paling atas. Jadi nanti dibuka kan muncul seperti ini. Sudah? Ada yang belum? Saya Pak. Mentimeter kode terus yang paling atas. Ya, betul. Persis kayak gini. Yang ini. Sudah? Siapa yang belum? Saya. Siapa yang belum? Masih loading Pak. Saya di Google mentimeter kode. Dari ini. Dan klik yang paling atas, dia akan muncul ini. Kalian udah kan? Udah? Belum? Kok belum, Pak? Kodenya apaan Pak? Sudah? Lagi tulis. Ya, sudah. Kalau yang scan-nya kebaca, silakan di-scan. Dari belakang. Kodenya apa? Kodenya nih. Scan silakan. Klik kiri Pak. Submit. Iya, submit. Kirim. Sudah masuk? Sudah. Sudah masuk seperti ini? Belum Pak. Sudah Pak. Sudah muncul kotak jawabannya? Silakan kamu tulis pengertian kebutuhan menurut pendapat kalian, pakai bahasa kalian. Itu singkat, cuma 25 huruf bisanya. Maksimal 25 huruf. Tapi jangan lebih dari 25, kurang nggak apa-apa. Berarti muncul kalau udah. Kalau belum terkirim berarti sinyal kalian masih bermasalah. Udah memahami arti kehidupan. Ya. Untuk memenuhi kehidupan, objek yang harus dimiliki. Apalagi? Uang. Kenapa? Iya, sampai dikirim. Jadi muncul. Gini, Pak. Ini tulis. Ya, kalau udah sampai dia nggak bisa lagi nanti. Untuk mencari uang yang harus dipenuhi orang, adanya pemenuhan. Objek yang diperlukan. Ada 16 nih. Kebutuhan adalah keperluan. Sangat butuh. Objek yang kita perlukan. Udah semua? Ya? Kita masuk ke slide kedua. Berarti kan udah paham ya pengertian kebutuhan ya? Sekarang kira-kira apa kebutuhan kalian sebagai seorang siswa? Sebagai siswa ya? Berarti sebagai peserta didik, sebagai siswa 91. Iya, selanjutnya. Bisa? Submit lagi, Pak. Iya, lagi. Bisa? Belajar ilmu
Bareng-bareng. Sebagai pelajar juga butuh duit nggak sih? Iya. Sebagai siswa atau sebagai pelajar boleh. Dalam bentuk barang boleh, tas. Buku. Yang sedang kalian gunakan? Handphone. Handphone yang digunakan menggunakan kotak. Belajar penelitian, buku, membaca kan? Ke sekolah harus glowing. Ini harus skincare. Yudis, kamu sekolah butuh Yudis. Kalau nggak Yudis ke sekolah dong. Mantap, mendapatkan ilmu yang banyak, mendapat kasih sayang. Yudis. Alat tulis, pensil, rajin, tas, membutuhkan uang, handphone. Udah 29 yang mengirim. 30. Siapa yang belum lapin? Terus belum lapin. Nah, cukup. Kita lihat satu persatu. Kalau kebutuhan nanti tidak bisa digantikan, atau kalau misalnya nggak terpenuhi, dia akan mempengaruhi kehidupan. Niat belajar perlu banget. Bermain sama teman? Tidak terlalu. Mungkin bukan bermain ya, bersosialisasi, berkomunikasi sama teman. Belajar yang baik dan benar, mendapatkan hadiah. Uang, makan, dia kasih sayang, gambar, butuh rehat. Iya. Bukan saya. Ada nggak kira-kira yang kurang penting? Yang kira-kira kalaupun nggak ada nih nggak apa-apa deh sebagai siswa. Apa kira-kira? MCD? Kalau ngomong MCD bisa sekolah kan? Apa lagi? Yudi. Masih ada yang belum mengetahui artinya kebutuhan. MCD kan nggak berpengaruh ya. Maksudnya kalaupun nggak ada, ya nggak apa-apa. Apalagi tadi skincare, mana skincare tadi? Skincare, mana skincare? Mana coy di Apa lagi yang kira-kira bisa digantikan? Ini nggak dapat hadiah nggak apa-apa. Iqbal, Pak, Iqbal. Mana Iqbal? Itu yang biru, yang enak, Pak, yang enak. Sekarang kebutuhan sebagai anak. Tadi sebagai siswa, sekarang sebagai anak. Berarti di rumah, di tempat bermain. Mendapatkan. Sebagai anak. Teman, makan. Sekarang kita cek mana yang kebutuhan, mana yang bukan. Kita cari yang bukan kebutuhan. Makan, kebutuhan. Uang jajan dan iPhone, apakah harus iPhone? Di input lain. Stop, jangan ikut dulu. Udah. Ambil uang dari dompet ayah, aku siapa? Ayo. Mami dan Jangan bisa meminta, jangan ngambil dari dompet ayah. Kalau saya ngambil di warung, Pak. Apa lagi? Makan, minum, makan. Tidur. Makan. Kasih sayang.
Apalagi? Mendapat Bermain. ilmu. Oh. Oleh itu bikin. Menulis, membaca. Oke, ada beberapa yang masih agak-agak salah nih ya. Bapak. Finish. Hanya 3 aja. Buat kita memahami dulu. Kebutuhan itu apa sih? Jadi sebagian besar kan udah paham. Nah, ini adalah skema kelangkaan. Sambil diperhatikan dulu. Kebutuhan ini adalah yang dibutuhkan oleh manusia. Ya, dibutuhkan oleh manusia. Untuk memenuhinya perlu sumber daya alam atau sumber daya lainnya, sumber daya yang tersedia. Nah, dikatakan di sini kebutuhan, di sini alat pemenuh kebutuhan. Oh, misalkan kebutuhannya makan, berarti alat pemenuh kebutuhannya adalah makanan. Nah, kelangkaan terjadi karena kebutuhannya manusia tidak terbatas. Pasti akan butuh terus, butuh makan, butuh istirahat, atau bahkan lain sebagainya. Sedangkan alat pemenuh kebutuhannya terbatas. Ini nggak seimbang. Ini lebih besar dari ini. Akhirnya terjadi kelangkaan. Apa contohnya yang sudah mulai langka? Minyak goreng. Apalagi? Beras lumayan. Telur harganya naik terus. Ya kan? Sekarang berapa per kilogram? 30. Berapa? 30-an ya, 32 malah bahkan ya. Ya. Nah, ini adalah penyebab kelangkaan. Kelangkaan terjadi karena kebutuhan manusia tidak terbatas, tapi alat pemenuh kebutuhannya terbatas. Jadi nggak sesuai jumlahnya. Contoh, tadi misalkan beras, kan? Beras satu orang makan sehari misalkan setengah liter, kan? Sekelas ini ada berapa orang? 35. Berarti kurang lebih butuh setengah dari 35 berapa? 16, 17-an ya? Berarti kurang lebih butuh 17 liter buat memenuhi satu kelas. Ternyata cuma ada 1 liter. Cukup nggak? Cukup kalau yang makan rehan, makanya dikit. Iya, bener Pak. Nanti itu ini kekurangan, makanya banyak misalnya. Gitu kan? Nah, tidak bisa dipenuhi karena jumlahnya tidak sesuai. Untuk mengatasi masalah, akhirnya timbul masalah kan? Kelangkaan ini adalah permasalahan. Gimana solusinya? Maka muncullah ilmu yang namanya ilmu ekonomi. Apa itu ekonomi? Sama seperti geografi, sama seperti kemarin, apalagi astronomi, gitu kan? Ini pengertiannya. Kalau ini sambil tulis, nggak apa-apa. Ekonomi ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikonomia. Terpecah menjadi 2 kata, oikos dan nomos. Oikos artinya rumah tangga. Ya, oikos artinya rumah tangga, nomos itu aturan. Berarti oikonomi atau ekonomi artinya adalah ilmu yang mengatur tentang rumah tangga. Ilmu ekonomi dipecah-pecah lagi. Ada yang namanya tindakan ekonomi. Tindak ini kan berarti melakukan ya. Tindakan ekonomi adalah tindakan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk memenuhi kebutuhan. Sudah? Apa kira-kira contoh tindakan ekonomi? Tindakan yang dilakukan orang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Belajar, berjualan, bekerja, berbisnis, membuka usaha, apalagi investasi, apalagi
Macam-macam ya pekerjaan aja bisa kita pecah lagi kan? Bertani, berkebun, beternak, dan lain sebagainya. Itu tindakan ekonomi. Nah, kalau orang bertindak biasanya ada latar belakangnya, ya enggak? Kamu kalau melakukan sesuatu pasti ada. Kenapa saya harus melakukan ini? Kenapa saya harus belajar? Karena saya butuh ilmu, kayak gitu kan? Sama dengan tindakan ekonomi. Kenapa harus melakukan tindakan ekonomi? Karena ada motif ekonomi. Kita garis bawahi dulu. Motif ini adalah kekuatan dari dalam diri yang mendorong orang melakukan suatu kegiatan atau perbuatan. Oke, saya dikatakan kalau orang melakukan tindak kriminal, motifnya apa? Motif pencurian, motif begal, motif pembunuhan, itu kan ada motifnya. Latar belakangnya apa alasan dia melakukan hal itu? Itu disebut dengan motif. Prinsip ekonomi adalah dasar berpikir manusia dalam melakukan tindakan ekonomi. Prinsip dasar ekonomi ini biasanya digunakan oleh pedagang atau pengusaha yang membuat suatu produk. Prinsip dasarnya adalah mengeluarkan modal kecil-kecilnya untuk mendapat keuntungan sebesar-besarnya. Ya nggak, orang dagang gitu dong. Modalnya berapa nih? Kan pasti mau nyari untung orang dagang orang kerja. Yang digambar sudah ya. Tadi kelangkaan sudah, sekarang kebutuhan. Kemarin sedikit sudah disinggung tuh. Apa sih kebutuhan? Butuh apa sih? Sangat memerlukan, apalagi memerlukan sesuatu. Perlu. Itu adalah barang yang membutuhkan kebutuhan. Jika dia ekonomi akan mempengaruhi kehidupan. Next, kebutuhan ternyata dikelompokkan lagi, ada macam-macam kebutuhan. Tadi kan perbedaannya hanya kebutuhan dan keinginan ya. Macam-macam kebutuhan. Ini pasti pernah dipelajari pas SD. Kebutuhan menurut intensitas atau tingkatan kepentingannya. Sambil ditulis. Kira-kira dibagi menjadi berapa macam? Kebutuhan menjadi intensitasnya. Ada berapa macam? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dikelompokkan menjadi 3 macam. Primer, sekunder, tersier. Primer ini harus dipenuhi. Sekunder ini dipenuhi setelah kebutuhan primer. Tersier dipenuhi setelah kebutuhan primer dan apa yang contohnya kebutuhan primer? Ada 3. Biasanya di SD ada 3 tuh kebutuhan primer. Makan, Pakaian. makan dan minum terjatuh. Pakaian, sandang, sama papan atau tempat tinggal. Sandang, pangan, papan. Sekunder dipenuhi setelah kebutuhan primer atau biasa juga disebut sebagai pelengkap. Contoh, makan, kebutuhan primer. Makan butuh alat lain nggak? Apa? Piring, sendok, baju. Butuh alat lain? Apa? Setrikaan, sabun cuci, lemari buat simpan, ya kan? Garingan, air, tempat tinggal. Apakah rumah kok kosong? Ya, ada perabot kasur, sofa, air, dan lain sebagainya. Barang mewah atau tersier?
Yang kalau nggak ada pun sebenarnya nggak apa-apa. Apa kira-kira? Guci, Pak. Dior. Guci, Pak. Guci merek apa guci benda? Guci merek, Pak. Dior. HP. AC itu kan nggak wajib ya? Apalagi? Smart TV, mobil. Sudah? Bisa membedakannya ya? Kalau primer yang harus ada, kalau sekunder melengkapi yang primer, kayak tadi baju butuh lemari, kemudian makan butuh piring, butuh sendok dan lain sebagainya. Kalau tersier, kalaupun nggak ada, nggak apa-apa. Bisa lanjut? Yang kedua, menurut sifatnya. Kira-kira terbagi menjadi berapa? Tiga lagi kita. Coba tebakan ya. Jadi tiga sekarang? Dua. Menurut sifatnya, jasmani dan rohani. Jasmani ini kata kuncinya adalah memberi kepuasan pada badan. Kalau rohani untuk kepentingan jiwa manusia. Sampai Pada jiwa yang sudah cukup. Kasih. Ini kalau jasmani buat badan nih, kalau rohani lebih buat perasaan atau buat pikiran. Apa kira-kira contohnya? Agama, Jalan-jalan. jalan-jalan, healing, nonton, Malah dijawab. nonton konser, nonton film, nonton TV, Dengerin musik. bioskop dengan musik, Lagu healing. Healing. main game, time zone, main F tadi katanya tuh semuanya. F. Kalau kebutuhan jasmani yang buat badan, yang buat fisik kita, pakaian, olahraga, sabun buat mandi, makanan, Susu, Pak. minuman, Gosok gigi, Pak. masuk istirahat, Susu. celana. Kata ini kita pakai baju nggak pakai celana apa? Kan bajunya kan? Iya pakai celana. Kan bajunya gamis langsung ke bawah. Ya, jadi kalau jasmani buat fisik nih, buat badan kita yang realnya. Tapi kalau rohani buat pikiran sama perasaan. Tadi beragama, kemudian apa? Jalan-jalan, nonton TV, beda-beda kebutuhannya ya. Ada orang yang sebenarnya kalau pengen istirahat, jadi di rumah aja di kamar dengan musik. Ada yang kalau dia pengen istirahat, dia harus main sama temennya, rame-rame ketemu orang-orang, baru dia senang. Yang ketiga, menurut waktu penggunaannya. Kira-kira dibagi berapa? Satu. Nah, dibagi menjadi tiga. Kebutuhan sekarang berarti harus saat itu juga harus segera dipenuhi saat dibutuhkan. Kebutuhan masa yang akan datang berarti pemenuhannya pada masa yang akan datang. Berarti typo ya. Dipersiapkannya dari kebutuhan sepanjang masa yang selalu diperlukan. Apa kira-kira kebutuhan sekarang? Kebutuhan yang kalau misalkan sedang perlu harus sekarang nih, nggak bisa digantikan lagi. Makan. Kalau lapar harus makan kan? Ada kalau lapar, aduh lapar lagi makannya besok aja deh. Akhirnya sakit kan? Ada kebutuhan yang menurut tukang ngomongannya berbeda-beda. Tadi misalkan makanan kalau menurut intensitasnya dia tergolong kebutuhan yang primer. Tapi makanan menurut waktu penggunanya termasuk kebutuhan sekarang.
Pak itu akan apa Pak? Yang akan datang. Nah, yang akan datang ini kebutuhannya nanti, tapi dipersiapkan dari sekarang. Apa contohnya? Jodoh. Apa contohnya? Nabung? Iya. Prestasi. Yang kamu lakukan sekarang? Belajar. Kan nggak langsung bisa diperhatikan kan? Kalau saya mau hitung skala, sekarang buat apa hitung skala? Kalau sekarang, kan? Tapi kalau nanti misalkan kamu bekerja di BMKG, Badan Meteorologi dan Geofisika, oh ini kebutuhan sepanjang masa yang kita perlu terus dari lahir sampai sekarang. Makanan. Olahraga. Ini pusingnya. Apa? Sepanjang masa. Makanan. Makanan, betul terus. Pakaian. Minuman, pakaian, Olahraga. tempat tinggal, olahraga, istirahat. Yang nggak akan habis-habis kan sayang. Apalagi panjang masa. Napas. Pendidikan ilmu, Iya. ya kan? Kita selalu butuh ilmu. Nafas. Oke? Sudah? Sudah. Kita lanjut sekarang. Kita belajar membedakan. Tadi keywordnya ada menurut intensitas, menurut sifat, sama menurut waktunya, benar nggak? 3. Makan menurut sifatnya, termasuk kebutuhan apa? Menurut sifatnya, dibaca coba sifatnya. Menurut sifatnya, bukan intensitasnya. Sifatnya kebutuhan jasmani. Jasmani kan jasmani. Menurut waktunya, Stamina. sekarang dan sepanjang masa. Stamina. Menurut intensitasnya, primer. Permen. Ya, jadi kalau misalkan nanti ada pertanyaan keluar, kamu baca ininya nih. Pengelompoknya dilihat dari apa? Jangan sampai terkecoh. Bisa? Lanjut. Kebutuhan yang kedua, pakaian. Apakah sama menurut sifatnya? Jadi, intensitasnya primer. Waktunya sekarang dan yang akan datang. Oke. Sekarang sampai sepanjang masa. Sepeda motor. Jasmani. Intensitasnya sekunder. Sekunder. Atau bahkan dia menganggap ini tersier ya. Waktunya Dan ini tergantung kebutuhan orangnya. Ya. Kalau sifatnya jasmani biar nggak capek kan. Jadi kuota. Kuota. Sifatnya rohani. Pakai data. Waktunya sekarang pada kita. Intensitas primer itu tersier. Sekunder. Atau tergantung dengan kebutuhan orangnya. Kan HP-nya nggak primer, masa fotonya primer? Lanjut PS5. Waktunya yang akan datang lebih banget. Intensitasnya tersier kan itu nggak apa-apa. Kan tersier.
Rumah 7 lantai. Tujuh lantai. Di luar. Keduanya mati. Karena dia pengen, oh dia bisa di rumah aja. Waktunya tergantung. Kan tadi rumah pasti remote. Kan ada ininya. Ini masuk kita. Sekarang niat saya pengen bikin kelompok. Bisa? Jadi dua baris kecuali yang dua baris terakhir. Ngerti nggak? Ini kan 4 baris. 1, 2, kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 1 dulu. Ya. 2 baris. Kelompok 2-nya mulai dari Wahyu, belakang. Kelompok 3-nya jalanin sampai baris 2. Kelompok 4 dari Kartika sampai si Rehan Iqbal. Kelompok 5 2 baris belakang. Cewek mas sebelah berarti berempat. Kelompok 6 di Jalan Agung, Suci, Rahimah. Kelompok 7 2 baris ini. Kelompok 8 kelompok 9. Jadi 9 kelompok bisa? Nah, tinggal putar bambunya aja. Kan berarti ada disiapkan kertas setengah satu saja. Usahakan bukunya yang buku lebar ya, yang buku panjang ya. Satu aja. Ada yang pendek ya? Ada yang bukunya kecil. Nah, buku ini Pak. Satu orang perwakilan kelompok silakan ditulis dulu nama pembuat. Nama pembuat. Nama pembuat. Nama kalian ya, nama kelompok. Kemudian silakan digaris dan kita buat tabel. Nah, usahakan muat jadi ukurnya benar-benar ya. Karena ini cuma cek doang nih. Kalau kamu mau 2 baris, misalnya sepanjang masa yang sepanjang, bawahnya masa boleh. Karena yang ini mungkin nggak apa-apa, takutnya ini makan banyak. Tugas kalian cukup menuliskan nama kebutuhan itu saja. Bikin 20 kebutuhan. Kan. Bebas. Tidur. Dan seterusnya. 20. Silakan didiskusikan. Ininya kalau dikerjain dulu ya. Gini, disimak dulu, disimak lagi. Jadi kelompok kalian cukup menulis 20 kebutuhannya. Nanti setelah ini
ini kertasnya akan digeser satu nomor. Kelompok 1 kasih ke kelompok 2, kelompok 2 kasih ke kelompok 3. Tugasnya kelompok berikutnya yang checklist. Ngerti nggak? Gak ngerti. Bisa, ini punya kelompok 1. Nih, simak. Misalnya ini punya kelompok 1. Setelah ini 20 kebutuhan, udah 20 nih. Dioper ke kelompok 2. Kelompok 2 tugasnya men-checklist. Oh, makan masuk di primer, masuk di jasmani, masuk di sekarang dan sepanjang masa. Jadi tugas kelompok 1 cuma ini aja. Tugas kelompok berikutnya ini. Checklist. Oh iya. Nah, jadi sekarang tulis dulu 20 macam kebutuhan. 20 macam kebutuhan. Satu orang aja yang nulis biar biasanya nggak beda-beda, nggak bermacam-macam. Apa? Seperti ini. Lebih dari itu boleh. Kalau yang bingung misalnya main game Pak, untuk waktunya bingung, potongin aja. Nggak harus setiap ini ada jawabannya. Pak main game waktunya kan nggak tentu, yaudah potongin aja. Oke? Silakan. Pak, ini isinya satu aja atau berapa? Semuanya. Silakan diskusi. Nah, sekarang tulis dulu namanya. Biar nggak keluar. Nama kalian yang sudah mengerjakan. Iya, yang ngerjainnya. Kan yang buat ini udah ada kan? Kamu buat sebelahnya nama penjawab. Penjawab. Ini nggak? Kan nama ini udah ada, nama Siva. Di sebelahnya kamu tulis lagi penjawab. Digarisin. Wahyu dan kawan-kawan. Iya dong. Udah? Satu orang silakan kumpulkan perwakilan kelompoknya.
garisin, bisa ke bawah, bisa ke atas, bisa ke kanan, bisa ke kiri, bisa juga diagonal atau serong. Coba bacanya dulu. Sabar. Tek dulu saya jelasin. Setelah nemu, kamu garisin, kamu checklist, kamu tulis tergolongnya ke yang mana? Di checklist. Tergolong ke yang mana? Salah. Bisa nomborin deh. 1, 2. Nanti kamu tinggal tulis nomornya. Oke? Oh, misalkan game. Masuk di kebutuhan yang akan datang tulis 1, koma. Berapa lagi? Bisa? Bisa. Pak, kalau tergolong 2 Pak, misalkan game termasuk yang akan datang sama sekarang. Boleh. 1. Paham? Bisa? Bisa. Silakan. Jangan lupa tulis namanya. Sekarang kita cek pasang-pasangannya. Primer 6, 17. 6 apa 6? Pendidikan. Pendidikan primer? Ya. Yo. Pendidikan. Ya, sekarang masuk di primer ya. Pendidikan itu secara umum ya, bukan berarti sekolah doang. Pendidikan akhlak, pendidikan cara baca, kan dari kecil kan cara ngomong. Pendidikan masuk. 17. Makan, primer, oke. Kasur. Apa kasur maksudnya? Sekund. Alat yang dipenuhi setelah kebutuhan primer terpenuhi. Jadi, Bapak, ya. mau disebarahannya di durasi berisi. Gak apa-apa, tar dulu, kita cek dulu. Atau kita cek per nomor deh. Game, nomor 1. Mana maksudnya game? Game berapa tadi? Ini ya? Sekarang bener gak? Harusnya? Yang akan datang. Yang akan datang, ini terlalu penting ya. Mantap rasa ya. Yang akan datang. Masukin lagi game? Harusnya masuk di rohani, ya kak? Kan menyenangkan. Kalau rohani berkaitannya sama hati dan pikiran. Bebas sekunder tersier game. Iya, tidak penting-penting banget ya. Lanjut, liburan. Bulan. Bebas sekunder tersier. Tersier. Rohani. Rohani. Menyenangkan. Apa ya? Sudah mulai bisa membedakan ya? Kan menurut intensitas atau kepentingan dibagi jadi berapa? Bagi menjadi Dua. Coba dibuka tulisnya. Apaan Pak? Bagi 2. Bagi Dua. ya, salah. 3. Apa aja? Primer. Kemudian menurut sifatnya terbagi menjadi 2. Jasmani dan Rohani. yang terakhir menurut waktunya. Waktu penggunaannya. Apa aja? Sekarang, yang akan datang, sama sepanjang. Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Kalau sudah, kita cukupkan. Adik.
Habis itu dari siapa? Putri. Putri, PKS. Lumayan buat. Mau Putri? Kata dulu deh, tunggu dulu. Oke, kalau gitu saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The